Kalau Anda sedang melihat gambar dua gunung di ujung sana, di antara rumah adat Minangkabau, rumah Gadang, maka imajinasi kita kembali ketika kita SD, menggambar dua gunung dan menggambar sawah di antara dua gunung tersebut, dan membuat gambar jalan di antara dua gunung ataupun sungai. Tapi kali ini berbeda. 27 Desember gunung tersebut mengeluarkan air yang menyebabkan kampung ini mengalami banjir atau yang disebut galodo, air bah yang masuk ke rumah-rumah warga. Tapi sebenarnya pemandangannya sangat indah ketika Anda tidak melihat tumpukan lumpur di rumah-rumah warga. Sebelumnya di rumah ini ada sekitar selutut orang dewasa lumpur masuk ke dalam rumah. Ini akan terlihat kalau saya sedikit ke kanan melihat batas tembok yang bekas lumpur. Anda bisa melihat inilah garisnya lumpur di dalam rumah. Inilah rumahnya. Inilah garis lumpur yang masuk dalam rumah dan di tembok itu sebagai garisnya. Kalau kita putar kamera ke kiri, di balik pagar ini adalah sungainya yang kemarin membawa berbagai material hingga meluap ke jalan-jalan hingga ke rumah-rumah warga. Nah, kita lihat sungainya. Nah, inilah sungainya. Ini kemarin naik sampai atap rumah itu, jadi kalau lihat di sini, nah ini atap rumahnya sampai jebol ya, air sampai ke sini. Masuk ke rumah-rumah warga. Nah, rumah-rumah yang ada di barisan sungai itu hanyut. Beberapa pemuda sedang memperbaiki selokan agar tidak air yang berada di rumah mereka bisa masuk ke dalam sungai. Mereka bekerja bakti memperbaiki saluran air. Para warga bergotong royong. Kita akan lihat lebih dekat. Nah, inilah aktivitas mereka memperbaiki saluran air agar air kembali menuju sungai. Mereka sedang berusaha di antara tumpukan material ini menembus saluran air yang berada di jalan. Dulu saluran air ini dari rumah berpagar itu menuju sungai, tapi tertutup material seperti ini. Jadi effortnya memang cukup besar, tumpukan material sebanyak ini. Jadi bisa kita bayangkan ya, keparahan ketika banjir galodo dari gunung, dari bukit itu membawa material sebanyak ini. Anda bisa lihat dari bibir sungai yang tingginya segini, kalau kita ke kanan, dan materialnya setinggi ini. Anda bisa bayangkan ya, itu hebatnya terjangan banjir saat itu. Ini mereka sudah mencari lubang kembali saluran air, akhirnya terkonek dengan selokan yang di ujung sana. Nah, sebenarnya ini juga yang terjadi pada irigasi sawah mereka. Jadi meskipun sawahnya ada, tapi salurannya irigasi tertutup material seperti ini. Inilah yang kemudian padi-padi mereka yang harusnya panen seminggu lagi, sebulan lagi, ini tidak dialiri oleh air, jadi hanya berharap dari hujan. Ya, kita doakan mudah-mudahan padinya tetap bisa panen ya teman-teman ya. Ini anak-anak muda bergantian ya, memacul, mereka saling menunggu nih, kalau pegel gantian, kalau pegel gantian lagi, gitu mereka bergantian. Karena memang effortnya cukup besar ya untuk menggali seperti ini sampai ketemu selokan kembali. Nah, ini batu-batu besar yang menghalangi juga disingkirkan agar ini menemukan lagi saluran air yang ada di dalam. Karena teman-teman, kalau kita ke ujung sana kita akan melihat genangan air yang sebenarnya membahayakan nanti, bisa menimbulkan penyakit, sanitasi yang buruk. Nah, ini yang terjadi.
Kita tuju ke sana ya, kita lihat salurannya kenapa penting banget mereka menggali selokan got ini supaya bisa lagi terkonek dengan sungai. Yuk kita jalan sebentar. Ini kita coba telusuri. Nah, disinilah tadi mereka bekerja bagaimana kembali membuka saluran got setelah 36 hari ya pasca bencana Galudur. Mereka masih berhadapan dengan hal kondisi kayak gini ya, membersihkan lumpur, membersihkan tumpukan material. Nah, ini mereka seharian ini ya tidak mudah menghadapan dengan material batu, pasir, batu besar untuk melakukan ini. Nah, ini kalau kita putar kamera ke sebelahnya nih lurusannya selokan ini. Nah, ini masih tergenang air karena tidak bisa berjalan. Nah, ini yang saya bilang ini akan mengganggu rumah-rumah penduduk yang ada di belakang area jalan, yang memang dikeluhkan warga juga karena sanitasi jadi terancam ya, karena air tidak bergerak sama sekali. Nah, ini bisa lihat di sini ya, tertutup akibatnya. Nah, ini menjadi genangan seperti ini. Jadi tadi rumah ini warganya mengeluhkan kondisi ini karena kondisi jadi genangan, nyamuk yang bisa mengundang hal-hal lainnya ya. Ini tumpukan lumpur juga masih banyak di rumah ini, memang belum bisa dibersihkan. Takutnya jentik-jentik nyamuk juga berkembang di sini. Jadi kalau kita lihat material yang dibawa limbah itu masih kelihatan sekali, ada kayu, berbagai hal ya yang dibawa ditarik oleh Galudur, air bah yang dari gunung tadi. Nah, sekarang kita lihat di balik-balik pohon kelapa itu ke sana ya. Ya, tadi kita dari sebelah sana melihat selokan saluran air. Nah, sekarang saya ingin melihatkan sawah. Kenapa saya bilang sawah di sini padinya terancam gagal panen dan atau sangat menggantungkan dengan hujan untuk sampai panen karena kondisi irigasi tertumpuk material lumpur. Meskipun kita lihat di sini ya, kalau saya ke sebelah kiri lagi supaya penonton jelas, ini ada sawah, ini padi yang sedang ditanam, tapi saluran irigasinya tergantung sekali. Nah, jadi kalau saya ke bawah, kamera ke bawah, nah inilah saluran irigasinya. Anda bisa bayangkan, saluran irigasi ini tertumpuk material lumpur. Tuh sampai sana kalau Anda perhatikan dengan seksama ini di balik rumput-rumput ini. Nah, saluran irigasinya hilang karena terbenam lumpur seperti ini. Jadi ini yang menjadi hal besar yang kiranya bisa dilakukan kita semua dalam mengembalikan fungsi irigasi sehingga sawah hidup lagi. Nah, ini bisa juga ada sungai, aliran sungai bisa dibendung kemudian menjadi kolam ikan. Ini dipenuhi lumpur seperti ini. Biasanya jadi melihara ikan warga gitu ya. Saluran airnya dari sini memang ini agak, mungkin penonton agak sulit melihatnya, tapi ini dari aliran lumpur nih, aliran irigasi yang lumpur masuk ke sini, airnya yang ada kelapa-kelapa itu kemudian masuk ke kolam ikan di sini. Nah, inilah situasinya. Meskipun kelihatan padi menghijau, tapi kondisi airnya, irigasinya sudah tidak ada lagi airnya. Ini kita bisa dari jembatan nih, air hanya biasanya penuh dengan airnya ya seperti ini saja, air diam seperti ini gitu. Nah, ini irigasinya Anda bisa lihat lumpur-lumpur, penuh dengan lumpur. Inilah yang terjadi di Nagari Muara Pingai. Selain itu 27 lebih hektar tanahnya juga terbenam lumpur seperti ini nih, kayu-kayu, sehingga mengancam perekonomian keluarga kalau misalnya lama dibiarkan. Saluran irigasi menjadi kunci sebenarnya. Bagaimana sawah mungkin kalau ke depan mungkin bisa panen ya, karena hujan beberapa hari kan. Ada yang padi dalam wawancara saya dengan mereka yang seminggu mau panen, sebulan mau panen, mungkin masih selamat. Tapi selanjutnya kalau irigasi tidak dibenarkan, mereka akan beralih ke jagung kadang-kadang karena air irigasi tertutup seperti ini ya. Ya, demikian yang melaporkan dari
Nagari Muara Pingai, saya Farid Arifandi dari ICRP TV.